Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang ke-10, yaitu use non-clause connectors subject correctly. Ya. Pada strategi yang ke-10 ini merupakan lanjutan dari strategi yang ke-9, yaitu masih dalam pembahasan non-clause dan konektor. Pada strategi yang ke-10 ini, kita akan membahas noun clause yang memiliki konektor tidak hanya sebagai pembentuk noun clause itu sendiri, akan tetapi konektornya juga bisa berperan sebagai subjek. Kita akan membahas noun clause yang memiliki konektor tidak hanya sebagai pembentuk noun clause itu sendiri, akan tetapi konektornya bisa berperan sebagai subjek. Sehingga yang membedakan antara pembahasan di strategi 9 dan pembahasan pada strategi yang ke-10, yaitu noun clause saya lambangkan dengan NC pada strategi yang ke-9, yaitu terdiri dari konektor yang diikuti subjek verb. Ya. Noun clause pada strategi yang ke-9 yaitu terdiri dari konektor yang diikuti subjek verb. Ya. Adapun noun clause yang kita pelajari pada strategi yang ke-10 yaitu terdiri dari konektor yang diikuti verb, tidak diikuti subjek. Mengapa demikian? Karena konektornya juga berperan sebagai subjek. Sehingga konektornya tidak diikuti subjek, melainkan langsung diikuti verb. Ini yang membedakan antara pembahasan strategi yang ke-9 dan ke-10. Kita lihat contoh berikut ini. I do not know what is in the box. I itu subjek, know itu verb, what is in the box itu objek. Ya, I subjek, know itu verb, what is in the box itu objek. Objeknya berupa noun clause. Kita lihat noun clause-nya. Noun clause-nya terdiri dari konektor. Setelah konektor tidak diikuti subjek. What itu konektor. Ya, setelah konektor tidak diikuti subjek, melainkan langsung diikuti verb. Karena what itu sudah berperan sebagai subjek. What-nya itu juga bisa berperan sebagai subjek. Ya, I itu sebagai subjek, know itu verb, what is in the box itu sebagai objek. Ya, noun clause as object. Noun clause-nya itu terdiri dari konektor yang diikuti verb berupa to be. Ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Whoever is coming to the party must bring a gift. Whoever sampai party ini merupakan subjek. Bring, must bring ini verb. A gift itu objek. Ya. Whoever sampai party ini subjek, subjeknya berupa noun clause. Noun clause as subject. Dan noun clause-nya terdiri dari konektor, terus langsung diikuti verb, tidak diikuti subjek. Langsung diikuti verb, tidak diikuti subjek. Karena whoever-nya itu bisa berperan sebagai subjek. Bisa berperan sebagai subjek. Ya, sehingga setelah whoever tidak ada subjek, langsung diikuti verb. Saya ulangi, whoever is coming to the party must bring a gift. Whoever sampai party itu merupakan subjek, subjek berupa noun clause. Must bring itu verb, a gift itu objek. Sedangkan whoever is coming to the party itu berupa noun clause. Noun clause-nya itu terdiri dari konektor yang diikuti verb. Setelah konektor tidak diikuti subjek karena
whoever itu sudah bisa berperan sebagai subjek. Selanjutnya, marilah kita kerjakan soal berikut ini. Di sini ada space yang kosong, terus diikuti was, terus on television made me angry. Made itu sebagai verb, me itu objeknya. Otomatis yang di depan sampai television itu sebagai subjek. Subjeknya berupa noun clause. Subjeknya berupa noun clause. Verbnya made, objeknya me. Ya. Subjeknya television ke depan itu sebagai subjek berupa noun clause. Akan tetapi noun clause-nya ini ada space yang kosong di sini. Ya, noun clause itu ada yang terdiri dari konektor, ada pula konektor plus subjek verb. Di sini sudah ada verbnya. Sudah ada verbnya was. Tinggal mencari subjek dan konektornya. Karena noun clause itu terdiri dari konektor, subjek, verb. Ya, di sini sudah ada verbnya. Kita lihat di pilihan yang D itu tidak cocok. Ya, tidak cocok. Ya. When was on television, ya. When itu tidak cocok karena when itu tidak bisa berperan sebagai subjek. Di situ tidak bisa berperan sebagai subjek, hanya bisa berperan sebagai konektor. Terus yang A, it memang cocok untuk to be was. It was on television. Akan tetapi tidak ada konektornya sehingga salah. Yang B, the story memang cocok untuk to be was, akan tetapi tidak ada konektor. Sehingga yang paling cocok jawabannya yang C, yaitu what was on television made me angry. Setelah what itu tidak ada subjeknya lagi, karena what di sini juga selain berperan sebagai konektor, juga dia itu sekaligus sebagai subjek. Sehingga langsung diikuti to be was. Ya. Langsung diikuti to be was. Ya, karena konektor what-nya itu selain sebagai konektor juga bisa berperan sebagai subjek. Sehingga tidak diikuti subjek, ya, melainkan langsung diikuti to be was. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.